40 ya? Enggak lah, masa 40? Gini kelihatan 40. Berapa tuh? 41. Lu kan suka ikan predator, tapi lu bukan predator kan? Bukan predator ya kali. Gua anak baik gini. Kan gua boleh ya menganggap reptil ini adalah sesuatu yang negatif, konotasinya tidak baik, hewan yang berbahaya, menyiksa diri, gangguan kehamilan dan janin. Bukan. Kenapa jadi? Sorry. Kenapa jadi bahaya merokok? Kira nggak usah aman ya? Aman sekali. Nah, temukan berbagai macam informasi menarik mengenai dunia hewan hanya di Fauna Apps. Download sekarang. Oke, selamat datang di The Faro Show episode pertama. Mantap. Ya, jadi kali ini segmen baru di channelnya Reptopia. Ya. Kalau dulu kita pernah bikin Rep Talk cuman beberapa episode gitu ya. Dan kali ini kita udah kembali dengan setup yang close the door. Close the door. Dan bintang tamu hari ini Zafran Smith. Oke, dari mana? Saya dari Faunatic.id. Bukan fauna ini, beda. Bukan. Tapi fauna ini saya tidak asing. Oh, iya. Oke, jadi kedatangan Bapak hari ini ngapain di sini? Saya juga kurang tahu, Pak. Saya kan diundang aja tiba-tiba. Jadi sebenarnya gini guys, jadi gue belakangan ini lihat si Zafran ini aktif banget di media sosial. Betul. Pertama nih, lu umur berapa sih? Gua sebenarnya tahun ini banget ini baru 18 tahun. 18. Tapi muka 40 ya? Enggak lah, masa 40? Gini kelihatan 40. Berapa tuh? 41. Enggak. Bosan gak sih vlog gitu? Enggak sih, enggak apa-apa lah. Kita yang penting ngisi aja kan daripada dead air kan, ya kan? Ngisi aja. Nah, lu berarti piara hewan ini dari umur berapa nih? Gue pelihara hewan sebenarnya kan dari gua kecil ya, dari gua kecil banget, dari gua SD, TK awal itu udah pelihara hewan. Ini sama seperti Anda kan juga dari kecil juga pelihara hewan kan? Saya dari lahir kayaknya. Dari lahir pelihara hewan, nggak mungkin dong. Gue tuh dari SD kayaknya deh. Dari SD pelihara hewan. Nah, kalau inspirasi lu siapa? Inspirasi gue pelihara hewan. Itu pas gue pulang sekolah ngeliatnya Panji. Terus yang mana yang stand up itu? Oh, bukan. Yang manusia milenium. Bukan juga. Oh iya. Oh, Panji Ular. Oh, Panji Kobra. Oh iya. Steve Irwin. Oh, referensi luar ya? Di Global TV adanya. Oh, enggak nonton di Nat Geo gitu-gitu enggak nonton? Belum mampu beli parabola. Iya, bener. Kayak zaman kecil Anda beda sama zaman kecil saya. Bener. Kalau Bapak inspirasinya siapa nih? Saya Anda inspirasinya. Serius? Iya, enggak sih. Jangan micin nih. Enggak, itu micin sebenarnya. Enggak, tapi salah satunya gue nonton lu juga pernah pas lu masih 16 tahun, 17 tahun juga sama. Berarti lu nontonnya gua enggak, tapi sebelumnya kalau ditarik lagi sebelumnya nih, kalau Anda kan pas sudah saya agak-agak SD ke atas kan. Kalau sebelumnya lagi itu dari zaman-zaman Nat Geo, dari Animal Planet gitu-gitu. Karena kebetulan zaman saya TV kabel udah murah, Pak. udah murah, jadi masih tergapai lah gitu. Terus hewan apa yang pertama kali lu pelihara pribadi nih? Kalau gue pribadi pelihara itu sebenarnya kayaknya sih ikan-ikanan mungkin ya, ikan kura-kura ya kan? Ikan apa tuh? Ikan Fauzi bukan itu. ikan mas. Masnya berapa karat? Nggak tahu sih, nggak terlalu karatan dia. Mas putih dia. Ikan mas. Terus lurus dikit ya sih Pak, tolong Pak, kita kan. Ikan mas terus ikan apa lagi? Banyak lah pokoknya berbagai macam ikan-ikan hias lah gitu kan. Nah tapi di situ gue kayak senangnya tuh sama hewan-hewan tuh yang beda. Dari ikan aja tuh gue sebenarnya suka yang beda gitu. Jadi kayak aduh ini orang pelihara ikan mas koki, gimana ya, gue pengen cari yang beda. Akhirnya di situ gue mulai tertarik. Dulu kan belum terlalu populer predator kan. Betul. Dulu gue kayak gue jujur dulu ngeliat ikan gabus itu kayak keren gitu buat gue. Terus gue ngeliat ikan aligator tuh kayak keren. Dulu arapaima masih banyak ya di sini ya. Kayak gue interest terus, ya udah akhirnya mulai dari ikan predator itu. Dari ikan predator. Iya kan, aneh-aneh gitu kan. Terus akhirnya beralih ke hewan-hewan yang mungkin sama anehnya, yaitu mungkin exotic pets kayak sugar glider gitu-gitu dulu, baru ke reptil akhirnya. Iya betul. Tapi lu kan suka ikan predator, tapi lu bukan predator kan? Bukan predator ya kali. Gua anak baik gini gila, lu kira? Bener. Kira gue
Boy apa? Saya deh gua. Iya, kapan sih Far? Gue jauh dari dunia kayak gitulah gitu. Oke, berarti tadi dari predator terus ke sugar glider terus baru ke reptil. Iya, sebenarnya tuh sebelum sugar glider gue pernah ada coba reptil tapi nggak lama, itu cuma kayak setahun 2 tahun doang. Itu reptil tuh gecko sama salmon, itu inget banget itu reptil pertama gue itu. Gecko. Waktu itu lu beli gecko pasti pas di tahun berapa tuh gecko? Wah, itu 2009 atau 2010, gue kecil banget Far, gue lupa anjir sumpah. Tapi lu kecil aja badan lu gede ya? Iya, jadi gimana gue gede ya? Iya. Ini paradoks ini ya? Apa janjian gue gede? Iya, gimana ya? Iya. Ya itulah ya, Iya, pokoknya. Oke. Berarti dari gecko, salmon, Iya. sugar glider. Iya. Kenapa lu beralih tuh? Kan tadinya udah reptil. Sebenarnya gini kayak ada ya, maksudnya gue waktu itu kan minimnya informasi segala macam itu ngebuat gue jadi kayak bingung dalam melihara kan, karena apalagi hewannya ada yang mati segala macam. Padahal gue ngerasa nih, aku sudah benar sepertinya merawatnya, aku sudah memberikan jangkrik, aku sudah memberikan ulat hongkong, ternyata tidak cukup kan untuk hewan itu pertumbuhannya, mungkin dari kandangnya, setupnya segala macam itu yang kurang proper karena minimnya informasi pada saat itu kan. Tapi mas sekarang udah enak ya? Sekarang mah udah enak, Informasi udah. Iya, referensinya juga beda. Iya, terus kalau kalian buka fauna juga apa? Ada semua banyak kan, kayak mau piara ikan, mau piara reptil semuanya ada di fauna kira shitnya. Fauna, gokil lah. Temukan berbagai macam informasi menarik mengenai dunia hewan hanya di Fauna Apps. Download sekarang. Gitu, oke. Iya. Nah, berarti sekarang dari reptil sugar glider terus sekarang lu mainnya di mana? Semuanya sebenarnya sekarang sembari aja semuanya gitu. Apapun yang bisa gue kerjain kita kerjain lah ya di zaman sekarang ini karena dunia semakin kompetitif Pak. Kalau misalnya kita tidak bisa bertahan dalam industri ini pasti memakan atau dimakan. Oke. Nanti ini ada quotes-nya di bawah sini ya guys ya. Iya betul. Keren juga ada quotes ya. Iya kayak podcast owner ya. Oke, nah terus berarti di rumah lu sekarang ada hewan apa aja nih? Nah di rumah gue tuh sebenarnya sekarang lagi nggak terlalu banyak, tapi mostly ada anjing, kucing, Kucing. terus reptil pasti ada kadal, ular, biawak, tarantula, sugar glider, ikan, ada ya masih sebenarnya banyak lagi, tapi nggak bisa gue sebutkan karena terlalu banyak. Oke. Terlalu banyak. Total berapa ratus ekor? Aduh nggak Sampai perlu ratus. hitung. Kayaknya kalau mau dihitung sama jangkrik segala sih puluhan ribu sih. Nggak tapi kayak paling 100 lah paling mentok 100 kurang lebih ha. Tapi ini kan kita tinggal di Indonesia nih. Betul. Kita tinggal di Indonesia, nggak mungkin dong tiba-tiba lu piara gecko, keluarga lu kasih, lu piara ular, keluarga lu kasih, nggak mungkin dong. Betul. Ya kan? Iya, Jadi tuh gimana caranya lu bilang ke keluarga lu gitu, aku mau piara ular ya, apa lu beli dulu baru minta maaf, apa gimana? Jadi di sini kita menggunakan berbagai macam rumus yang berbeda karena setiap keluarga tuh punya rumusan yang berbeda-beda ya. Betul. Iya. Nah kebetulan keluarga gue ini lumayan fleksibel, tapi awalnya ya pasti nggak boleh lah, nyokap nggak begitu ngizinin. Kalau bokap sih santai karena dia dulu pelihara iguana juga. Jadi kalau gua gimana cara bisa pelihara reptil adalah karena dengan gua nunjukin, gua edukasi kalau misalnya hewan ini tidak berbahaya segala macam. Quote on quote tidak menggurui tapi mengedukasi, menjelaskan. Karena minimnya informasi pada saat itu ngebuat orang-orang jadi menganggap reptil ini adalah sesuatu yang negatif, konotasinya tidak baik, hewan yang berbahaya, menyiksa diri, gangguan kehamilan dan janin. Bukan dong. Kenapa Sorry. Kenapa jadi bahaya merokok? Ya maksudnya intinya berbahaya, tapi sebenarnya tidak berbahaya itu. Kenapa gue tadi ada tambahan itu? Karena itulah anggapan orang Indonesia terhadap hewan-hewan reptil seperti ini. Selalu berlebihan, tidak sesuai dengan faktanya. Iya. Akhirnya kita kasih, gue pribadi gue kasih tahu, mungkin dengan cara soft sellingnya lah kan, nonton TV bareng, nonton video YouTube gitu segala macam gitu. Dari situlah mulai teredukasi gitu, termasuk guanya sendiri jadi makin tahu, orang tua gue juga jadi tahu kalau ini tuh udah hal yang lumrah loh, di US ini tuh udah biasa gitu. Jadi kayaknya tren Indonesia tuh kalau bisa dibilang sih rada telat. Telat, apapun itu sepertinya ya, mau dari kendaraan, mau dari reptil, informasi, teknologi segala macam telat. Telat ya. Iya, tapi ada plus minusnya juga sih dari hal itu. Mungkin kita tidak. Karena apa? Kenapa kita telat? Karena kita mungkin menyaring dulu. Betul. Jadi tidak selalu konotasinya negatif ya. Betul. Iya. Meskipun emang kadang agak. Ya, nggak tahu juga ya. Oke, nah kalau ular yang lu bawa ini ular apa nih? Ini namanya lemon. Ini reticulated python. Reticulated python. Berarti ini sanca kembang. Sanca kembang. Biasa kan yang di alam kan warnanya coklat ya. Iya. Ini kenapa dia warnanya kuning? Sebenarnya udah cukup umum lah ya kalau gue bilang kelainan genetik. Ya sekarang udah pada tahu semua. Jadi intinya albino itu
kelainan genetik yang dimana dia kekurangan pigmentasi warna. Kalau misal ular sebenarnya ini cacat ya kan? Oke. Iya, dia sebenarnya ular yang cacat. Kenapa? Karena kalau ular pada umumnya dia itu punya defense mechanism dari warna tubuhnya yang mengizinkan dia untuk bisa berkamuflase dengan lingkungan sekitarnya. Kalau ini dia kekurangan pigmen. Ibaratnya nih kayak kita nih misalnya harusnya warnanya coklat atau putih atau hitam, pokoknya warnanya jadi ngacak gitu ya. Jadi makanya itu dipelihara. Dan ini juga bukan hasil Betul, tangkapan betul. alam ya. Ini hasil captivity. Penangkaran. Karena kalau ular albino ini di alam sebenarnya ada, tapi rate dia hidup tuh kayak 2 banding 10 lah ya. 1 juta banding 1 juta banding 10. Iya, bener. Jadi kayak emang susah buat dia survive di alam. Makanya albino ini rata-rata itu hasil 99,8% itu hasil captive breed atau penangkaran. Nah, kalau menurut Bapak sendiri, Bapak pernah bertemu tidak ular albino di alam? Ada aja, cuman nggak sebanyak yang normal. Maksudnya Iya, dari 100 ekor paling cuma 1 doang kayak gitu. Dan di beberapa daerah di Indonesia, karena ini ular asli Indonesia kan masih ada di alam kan. Gitu. Nah, tapi biasanya yang di alam itu nggak bisa dipiara karena bawa penyakit, terus ada kutu apa segala macam. Terus itu galaknya bukan main lagi ya. Iya, udah malas karena lah pokoknya. Retik ini kalau kalian lihat ini jinak ya, tapi ini dia sebenarnya ular pembelit ya. Pembelilit ya. Iya, betul. Jadi kalau kalian nemuin ular retik, ular apapun itu di alam tuh jangan diambil ya. Pertama, nggak semua ular itu berbisa. Nggak semua ular itu juga nggak berbisa. Jadi daripada kalian salah, mending nggak usah dipegang lah ya. Bang, tapi kan piton ini nggak berbisa bang. Aku digigit nggak apa-apa. Tangan Anda sobek, tolong ya. Tangan Anda sobek ini ya. Nih ya, nanti kalau kalian lihat ya, ini juga kita ada beberapa artikelnya. Banyak banget orang-orang di daerah itu sorry dia meninggal karena si ular reticulated python ini. Iya. Ya kan? Kenapa itu kehabisan darah mungkin ya? Enggak dong. Jadi kayak yang biasa kan kalau kelilit karena dia ular pembelit. Ular pembelit, ular dia kelilit terus dia dimakan. Iya, tapi rata-rata nih ya. Kayak udah berusia tua lah, kayak kakek-kakek, nenek-nenek lagi berkebun, lagi bercocok tanam, ada retik. Jadi dihantam gitu ya. Kan ini ularnya pelilit. Betul. Ini jujur ya, ini dari gua biasa aja, ini jujur udah mulai kayak kecekek gitu rasanya. Oh, sorry Mas, ini panggil ambulan ya? Enggak usah. Kira enggak usah, aman ya? Aman, tiap kali. Nah, ular ini ular ini bisa gede gak tuh? Nah, ular ini mungkin untuk teman-teman yang belum tahu, kita anak reptil udah terbiasa lah darah ini, tapi pura-pura nanya aja guys. Iya. Ular ini bisa gede. Ular ini bisa gede? Bisa. Tapi gini, ular ini adalah salah satu ular terpanjang di dunia, bukan terbesar ya. Kalau terbesar ini mungkin anaconda ya. Kalau ini terpanjang di dunia, jadi panjangnya ini kalau di Kalimantan sendiri dia subspesies paling besar itu dari Borneo, itu bisa sampai 11 sampai 12 meter sebenarnya. Ada yang bilang 15, tapi itu masih kayak menurut gue pseudo science gitu loh, kayak belum ada pembuktian konkret. Karena Anda tahu sendiri kan kalau orang ngomong ketemu ular ya, 3 meternya itu dibilang 200 meter gitu ya. Ya ada bilang, "Bang, aku ketemu ular 350 meter." Anjir, itu ular apa? Luas tanah anjir. Gua terakhir ada di DM orang ya, "Bang, aku habis ketemu ular nih raksasa, panjangnya 2 meter kali 2 kali 4 persegi." Itu Anda mau beli rumah apa gimana itu? Jadi ini emang ular terbesar ular terpanjang di dunia ya, reticulated python. Dan ini asalnya dari Indonesia. Sebenarnya Asia Tenggara sih. Iya, sebenarnya kalau dari subspesies sendiri kan namanya Malayo Piton reticulatus, mostly ada di Malaysia juga. Indonesia, Asia, pokoknya Southeast Asia mungkin ya. Yeah, sure. Okay. Sure. Yeah. I'm sorry. So because we're in Jaksel, you know, like we must speak like yeah, even though I'm not really good at English, you know. Yeah, okay. Nah, si retik ini lu saranin nggak kalau misalnya pemula nih mau piara retik, lu saranin apa enggak? For me not really ya. Buat gue nggak terlalu, karena apa? Karena reticulated python ini satu, tempatnya harus besar banget, karena harus dia bisa gede. Betul, bisa panjang, bisa gede. Ternyata jadi jangan meremehkan kalau, "Bang, itu kan panjang doang, Bang, paling gede anaconda." Anda pernah lihat nggak nih ya ular segede paha gini ya? Bener-bener gede banget anjir, udah kayak Pak Brook Lesnar cuy, iya kan? Lebih gede dari gua malah kan? Bahkan ularnya bisa 3 kali lipat, 4 kali lipat. Jadi lu nggak terlalu saranin? Gua nggak saranin. Mau piara retik. Temperamennya Pak, aduh nggak enak banget. Anda pelihara retik aja sekarang, Anda sudah. Dia ya? Iya kan? Jadi retik ini apalagi kalau dia lagi masa ini ya? Masa kawin ya? Iya, masa birahi. Dia tuh biasa lebih galak ya? Betul. Lebih galak, jauh lebih agresif, geraknya juga sensitif kalau dipegang. Tapi kalau birahi kan gitu kan? Nggak tahu saya. Iya maksudnya retik. Kan kita pelihara retik kan? Iya. Kita bicara soal retik. Lebih gampang galak ya, lebih birahi gitu. Iya.
Nah tapi retik ini zaman sekarang nih udah ada beberapa breeder yang ngasihin retik super dwarf. Oh, apa jadi tuh? tidak bisa terlalu besar. Oh, tidak Jadi- bisa terlalu besar. Iya, jadi ini udah nggak di alam ya, maksudnya udah kelainan genetik, udah di breeding sama orang, dibikin retik ini super dwarf gitu. Oke. Jadi dia tidak terlalu besar. Oke, I see. Gitu. Jadi kalau teman-teman mau coba lah mau piara retik, Iya, tapi yang nggak super terlalu besar, dwarf. itu bisa lah. Tapi Jadi Pak, bodinya retik lebih kecil. super dwarf itu kan retik kepulauan gak sih Pak? Iya, Karakternya retik agak-agak karakternya emang ya kan? rada jantung. Cuma ya mungkin kalau dari kecil mah bisa-bisa aja ya. Tidak ada yang bisa ya. Tidak bisa lah ya di tidak bisa, betul. Anda mau coba pelihara retik dwarf? Pengen saya Oh. kayak gitu. BTW kayak retik ini sekarang harganya pasaran berapa nih? Aduh, retik. Kalau misalnya yang pas kecil ya, ini lu piara dari kecil kan? Lu beli kecil Kayak berapa? pas kecil itu ini kan albino purple tiger platinum ya. Itu harganya mungkin 5 sampai 6 juta kali ya Oke. pada saat itu ya, pada Pas zaman babynya itu. ya? Pas babynya. Mungkin gua nggak tahu sih kalau sekarang ini agak gelap Pak, jujur. Oh. Naik turun kan. Mungkin bisa lebih, bisa juga tetap segitu, bisa juga turun. Oke. Nah, itu kan 5-6 juta di Indonesia. Kalau di luar tuh Nah. ada yang jual gak sih retik gini? Iya, retik ini ya justru kan Kan mostly ini dari Indonesia nih, ya kan? Di sini 5-6 juta. Nah, di Iya. luar gimana? Nah, mostly sebenarnya kan kalau di luar kan kita bicaranya soal mungkin kursnya berbeda dengan di sini gitu sama. Kalau di luar ada yang jual di US kan lebih banyak lagi kan kalau masalah reptil-reptilan. Oke, terus di US berapa tuh? Nah, di US, wah itu udah ribuan USD kan pasti atau Ribuan ratusan, USD. ratusan atau ribuan USD kan pasti. Berarti lebih mahal dari lebih mahal Indonesia. karena kan mereka maintenance-nya beda. Mereka kalau mau pelihara reptil kan katanya ada term and condition tertentu kan. Oke. Ini mungkin kalau untuk breeder besar ya. Kalau untuk underground ya sama aja kayak kita gitu kan. Cuma kan mostly kan mereka yang ekspor keluar, yang dari negara mereka maksudnya import ke sini. Itu mereka perlu ada term and condition tertentu, terus juga banyak sertifikasi. Jadi pasti mahal harganya. Oke, berarti gini ya, kayak misalnya retik ini di sini 5-6 juta. Di sana bisa belasan puluhan juta. Belasan puluhan juta. Tapi Oke. menurut mereka mah murah-murah aja sebenarnya. Tapi kalau misalnya hewan mereka kayak bola python di sana jadi sama kayak retik kali. Iya ya? sama Di kayak kita retik. mahal. Iya di kita mahal. Jadi kalau di sini mah hitungannya kan partai ya sebenarnya. Jadi kayak misalnya biawak kita di sana mahal. Iya, hewan mereka di sini. Iguana di sana mahal, di sini Sorry, iguana di sana murah, di sini mahal. Iya. Jadi kayak Meskipun karena mereka iguana, bisa ngeliat ya. betul. Meskipun iguana memang sekarang di sini, ya. Kenapa tuh? Nggak apa iguana, harganya agak terjun bebas Mungkin aja. udah lumayan banyak. Udah ya. banyak breedernya. Jadi bersyukurlah sebenarnya Tapi Indonesia. bagus dong, maksudnya gara-gara udah banyak yang breeding, Betul. udah lumayan banyak yang bisa kita pelihara. Bener. Jadi setiap orang punya kesempatan untuk memelihara. Tapi menurut gue sih ini kayaknya semacam cycle ya. Akan ada masanya di mana mungkin jadi orang yang sedikit yang breeding nanti harganya bakal naik lagi. Jadi Oke. kita tidak pernah tahu siklus di dunia pereptilan ini seperti apa kalau kita bicara secara bisnis. Oke. Tapi kalau menurut gua generasi barunya akan selalu ada, maksudnya akan ada terus anak SD, anak SMP Iya, yang baru mau coba akan ada lagi ada yang lain, akan ada lagi saya yang lain kan. Jadi kayak harusnya nggak akan habis dan Mhm. mereka sekarang bisa beli dengan harga yang affordable, nggak kayak kita dulu mahal. Bener nyiksa ya kalau zaman dulu kalau boleh jujur ya. Iya. Sampai enggak Gitu. makan-makan. Nah, terus berarti lu sekarang hobinya apa ngapain nih? Maksudnya keseharian lu ngapain? Oke, ini kita Masih kuliah, bahas konten, jualan. personal gue atau gimana nih? Iya. Personal gue nih, Lu tidak ngapain di luar aja? dari hewan ya. Lu ngapain aja? Sebenarnya kalau gue secara impersonal gue itu ada beberapa macam yang gue kerjain. Jadi kan gue after lulus SMA kan, gue ini Oke. masih ngambil decision antara gue mau kuliah atau enggak kan. Tapi Oke. setelah gue pikir-pikir kayaknya belum dulu. Untuk sekarang belum Kenapa? dulu karena gue punya source of income kan nggak udah ada gitu beberapa sebenarnya tinggal gue jalanin aja mungkin dari jualan reptil ada juga ada sedikit-sedikit ada jualan juga sedikit-sedikit Oke. terus ada juga mungkin dari keluarga gue ada otomotif segala macam gue ngerjain project-project ada mobil-mobil klasik Oke. gitu-gitu segala macam. Nah, kalau jualan reptil berarti lu udah jualan reptil dari kapan? Sebenarnya gue dari SD kelas 8 itu gue tidak SD minta kelas 8, SD kayak kelas SD 2 sorry SMP. Tapi SD itu jualan, tapi nggak ya jualan intens gitu loh. Oke. Jadi gue tidak bergantung hidup gue pas SD. Tapi kalau SMP tuh gue kayak udah lumayan bergantung, karena gue tidak minta sama orang tua lagi gitu duit jajan segala macam. Dari SMP apa SD nih? Nah kalau SD itu kan masih bergantung kan, berarti SMP hitungannya. SMP. Kalau SD mah cuma duit tambahan aja jajan ya kan. Jajannya jajan Reptil ya? reptil dong, reptil. Abis itu jajannya buat Lu makanan, ada buat jajan yang lain? ada Apa? nonton. Oh. Iya kan? Salahnya di mana? Enggak ada yang salah. Enggak ada yang salah. Yang salah kalau nonton ya nonton tapi nggak bayar ya Bener, mana boleh itu nggak salah. boleh dong. Nah, berarti lu udah jualan reptil nih. Terus lu jualan ini di media online berarti? Iya betul di media online sama Seperti apa aja tuh media dari mulut ke mulut. Nah kalau media online mungkin TikTok ada Instagram
atau ada juga Facebook dan lain-lain, meskipun Facebook agak sekarang ya. Jadi tapi masih berbagai macam sosial media itu gua jajak aja. Apapun yang bisa kita kerjakan Nah, ya, Pak. tenang, lu kalau dulu ada aplikasi Fauna di sana bisa jualan juga. Enak dong. Iya. Inilah memang. Nggak usah takut-takut ke Bennett. Jadi gua nggak perlu ribet-ribet takut-takut lagi. Nggak usah, di Fauna tuh bisa jualan terang-terangan. Seriusan? Bukan cuma reptil doang ya, semua binatang. Semua binatang bisa dijual. Legal dong. Legal dong. Tapi ntar ini gue posting nggak ada kata kunci ke Bennett nggak? Enggak, dia Di emang sini aplikasi khusus hewan. Khusus hewan. Temukan berbagai macam informasi menarik mengenai dunia hewan hanya di Fauna Apps. Download sekarang. Nah, kemarin nih ada berita dari ekspedisi, salah satu ekspedisi. Gue udah capek lah kalau udah berita ekspedisi lah udah. Gue udah sampai dikasih tahu sama orang tiki gue tuh kalau kirim tuh kamu hati-hati gitu. Kenapa berarti sekarang tuh? Ya itu ekspedisi kan too many apa ya, sebenarnya tergantung dari ekspedisinya. Gini, setiap misalnya contoh kita bicara satu atau dua ekspedisi lah ya, itu satu brand aja itu bisa punya pendirian yang berbeda loh gitu. Jadi misalnya lu datang ke ekspedisi misalnya namanya A ya, A cabang Tangerang Selatan sama cabang Jakarta itu bisa beda loh. Yang Tangerang Selatan bisa kirim, yang Jakarta bisa nggak kirim. Gue nggak ngerti kenapa kayak gitu. Kalau dari Anda gimana? Anda yang sering kirim juga? Wah, saya ditanya balik nih. Jadi mana Anda? Ha? Pusing nggak tuh? Nah, saya sih paling males. Sebenarnya kalau berarti A-nya nih kurang kompak ya? Kurang kompak, betul. Spread infonya kurang iya, kompak, kurang bener. Oke, tapi menurut lo kenapa si A ini nggak bisa lagi ngirim-ngirim hewan? Tapi menurut gue nih karena gini, mungkin either karena SDM yang terlalu sembrono dalam ngirim, karena kan tidak semua mungkin gini. Ya kayak gue bilang tadi, di daerah satu ini mungkin orang-orangnya rapi kalau kirim, kalau packing. Kalau di daerah satunya lagi orang-orang diikat, lu pernah lihat nggak biawak diikat gitu ya sama resinya? Itu kan aneh banget. Iya kan? Tolong dong, itu biawak diikat sama resi. Dikira bubble wrap kali ya? Iya. Lu kirim pakai gosen aja enggak, Pak? Jangan kayak gitu. Itu hewan aja. Iya. Kita mulai objectifying animals ini. Jadi sebenarnya gini kali ya, kalau sebenarnya kita nggak melarang orang untuk menjual reptil. Maksudnya untuk penjualan lebih banyak lebih bagus. Iya, maksudnya hobi ada regulasinya makin juga berkembang. kan, UMKM juga kan. Iya, jatuhnya. tapi mungkin cara mereka packing, cara mereka itu harus dibenerin lagi ya. Iya bener. Tolong itu jangan. Iya. Anda beli kardus itu cuma di bawah 500 loh. Anda tolong datang ke warung-warungnya, banyak yang mau ngasih gratis itu kardus. Iya. Jadi mungkin kalau emang baru mau coba jualan, carilah cara packingnya yang bener ya. Betul. Karena dengan dampaknya 2, 3, 5 orang ini, Anda mematikan dampaknya satu Indonesia ya. Iya bener. Gitu. Tapi pas zaman gue dulu tuh kita ngirimnya tuh paketnya ditulisnya kayak kue kering, terus kayak mainan, obat. Iya. Terus zaman mungkin dulu si gitu ekspedisinya ini udah, aduh ini banyak banget nih orang yang bohong nih. Udahlah kita bukain aja nih. Jadi kirim hewan aman. Nah habis itu udah kita kirim. Terus ternyata banyak kejadian. Iya, kasus-kasus. Iya, lepas. King Cobra lepas di packingan. Itu kurir ya. Disuruh jadi panji, Cok. Iya, disuruh jadi pawang ya. Disuruh jadi panji itu kurir. Jadi spesifikasi kalau mau jadi kurir di tempat A tuh harus bisa mawangin ular gitu-gitu. Kebanyakan ya. Panji nih buka kursus beneran ya buat kurir-kurir kan. Gitu. Jadi mungkin teman-teman yang baru mau coba jualan packingnya dibenerin lagi gitu ya, karena ini dampaknya satu Indonesia ya. Bener, tapi sekarang udah privilege lah kalau bisa dibilang menurut gue pribadi, karena apa ya, semua kirim sekarang udah gampang, lo mau lihat referensinya dari mana segala macam. Ada di media sosial. Di media sosial ada, terus nggak usah jauh-jauh deh. Kalau misalnya masalah kirim-kirim hewan sebenarnya kita lebih fleksibel tau. Kalau misalnya zaman sekarang, kalau zaman dulu ya kita bongkar-bongkaran aja nih masalah kirim-kirim hewan. Dulu tuh kan karena tidak boleh kirim hewan ya pada zaman dulu. Kita tuh lobangin lubang udaranya aja buat hewan itu harus kayak di bawah lakban, di bawah alamat ya kan. Iya. Anda seperti yang Anda bilang tadi seperti sekarang itu kan. udah Sekarang udah nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Jadi Jadi lebih enak. teman-teman yang mau coba jualan ya nggak masalah, tapi ya harus dibenahin lagi Betul. cara packingnya itu ya, Iya, biar betul. nggak kena dampaknya. Iya. Kacau sih itu. Tapi lu berarti jualan dari media sosial aja? Dari media sosial sama mulut ke mulut, mouth to mouth gitu. Misalnya kayak dari teman ke teman, segala macam, dari keluarga ke keluarga, friend to friend, with benefit. Gitu ya. Benefitnya kenapa? Karena bisa benefit memberikan hewan untuk orang yang mau melihara hewan. Oke. Betul. Nah, lu udah makan siang? Saya kebetulan belum, tapi nanti aja. Nah, nih kalau di lunchbox ini itu tuh ada banyak makanan. Serius? Semua makanan tradisional ada. Wah. Jadi semua makanan ini ada di lunchbox. Jadi kalau lu lapar,
bisa langsung ke lunchbox. Bahkan mungkin kalau puasa ya, ke lunchbox ini bisa sampai seminggu ke depan ini tidak makan karena saking enak dan saking banyak. Gitu ya, jadi kalau gokil lunchbox. Jadi kalau kamu kerja di daerah selatan gitu ya, langsung aja kamu bisa langsung ke Menara Kadin di lantai 3. Oke. Itu semua jenis makanan ada. Seriusan? Iya, dan jadi harganya, aku tidak perlu kesana kemari mencari-cari menggofood seperti itu. Tidak perlu, karena di sana banyak banget makanan murah gitu. Affordable lah ya buat sipil-sipil seperti saya gini lah ya. Saya juga. Oh, saya juga. Gitu. Oke. Jadi Oke lah. mau makan apa nih? Aman lah, Apa nanti nih? aja. Saya juga tidak Sebut tahu. satu makanan ada semua di sana. Oh, seriusan? Bapak mau apa? Gini deh, kalau gitu ngikutin bapak tuan ini aja, bapak tuan rumah. Terserah Bapak mau makan apa? Udah bapak aja terserah. Saya ngikutin bapak Ini aja. kan kalau kayak gini banyak cutnya nih. Iya. Temukan berbagai macam informasi menarik mengenai dunia hewan hanya di Fauna Apps. Download sekarang. Nah, berarti lu kan jualan dari SMP nih, ya. Nanti pasti gue yakin banyak banget orang-orang di sini yang nonton kita dan dia terinspirasi nih dari kisah lu nih. Nah, apa yang harus dia mulai dari menjual hewan ini? Maksudnya, pasti kan anak SMP pas gue jual dulu kan pasti kita punya budget yang terbatas. Nah, gimana cara lu memanage biar bisa jualan dari pas lu SMP? Ya kalau manage gue dari gue jualan bisa dari SMP bisa jualan. Sebenarnya ini kan kita pernah bahas ya di podcast lu juga ya. Pada zaman dahulu kala 3 ya. tahun lalu ya. 3 tahun lalu. Pas COVID awal-awal ya. Oh, itu baru kenal banget gitu ya. Baru kenal banget ya. Nah, itu di situ gue bahas kalau misalnya mungkin untuk yang sama seperti saya ya, itu yang mendapatkan THR juga atau mungkin sebenarnya dari yang mau dari Imlek, yang mau dari Natalan kan semua pasti dapat amplop juga kan. Nah, biasanya gue memanfaatkan dari situ karena di situ uangnya lumayan banyak, ya kan? Okay. Misalnya kalian Natalan, kalian Lebaran, kalian apa segala macam, diputarnya dari situ. Kalian dapat uang itu kan? Itu ibaratnya kan kalau secara bisnis uang dingin kan, iya kan? Daripada sebelum misalnya misalnya mama kalian mau ngambil, ya bilang aja ke mama, "Ma, aku ingin memulai ini loh, seperti ini dan ini akan memungkinkan untuk menguntungkan gitu segala macam." Tapi itu yang balik lagi, kalian harus yakin dengan apa yang mau dikerjakan juga, jangan sembarangan tiba-tiba ngambil, hewannya pada mati kan. Oke, jadi jangan. Cari tahu juga dulu ya. Cari tahu juga dulu. Makanya kalau udah informasi udah ada, ya kan, uangnya udah ada, ya udah ntar kalian pelihara dengan bener-bener passion, jangan karbit lah ibarat, jangan cuma ikut-ikutan doang. Karena apa? Sesuatu yang dilakukan dengan hanya ikut-ikutan tidak akan seberhasil dengan sesuatu yang dilakukan dengan passion. Oke. Sudah pasti. Berarti kayak misalnya pas kita ngomongin pas COVID kemarin kan banyak banget yang ikutan Iya, betul. hewan, terus tiba-tiba semua orang jualan reptil. Iya, tiba-tiba langsung pada kaya mendadak gitu kan. Ya, dari tapi kan lama-lama udah siap. surut, karena ya benar. Lu bilang tadi. Tapi balik lagi, yang bertahan adalah orang yang seneng dengan passionnya. Orang yang karbitan doang, mungkin dia bakal naik pada saat COVID, tapi lama-lama dia bakal turun juga. Iya, karena dia nggak sesuai passion dia. Betul. Karena work with passion tuh asik. biasa sekali ya, maksudnya enak ya. Tapi tidak harus mengandalkan selalu dengan kalau nggak passion nggak kerja ya. Karena kan pekerjaan dengan passion tuh menurut gue dua hal yang berbeda gitu. Lu kalau misalnya lu ngerasa capek tapi lu punya kerjaan ya mau nggak mau lu harus kerja juga kan. Yes, betul. Iya, jadi passion tetap ada. Passion itu ibaratnya bensin lu aja. Kalau bakarnya kan tetap di lu, apinya ada di lu sendiri kan. Iya. Gila, gue udah bisa jadi motivator belum nih? Betul. Cocok. Keren ya. Jadi pembicara aja kali ya. Tepuk tangan, tolong tepuk tangan. Oke, Zaf. Ya. Kan lu pernah lihat kontes reptil dong? Pernah dong. Ya? Apalagi di Reptil Tech kemarin ya, di AIS kemarin ramai banget ya. Pernah. Kita sama Fauna juga. Iya. Nah, tapi kalau lu lihat ya, kalau gue perhatiin ya di media sosial kayak kontes burung itu banyak. Iya. Maksudnya tiap minggu ada dan dimanapun Dari ada. dulu Nah, itu. Terus kontes reptil tapi kenapa bisa nggak sebanyak burung ya? Iya, sebenarnya kalau kita mau comparison ya nggak sebanyak burung doang, nggak sebanyak ikan, ikan juga ada terus. Ikan juga banyak. Kalau dari dulu kan mungkin arwana yang kita tahu, ikan mas koki. Tapi gue lihat arwana juga kayak misalnya setahun cuma 2-3 kali. Iya sih, nggak sebanyak burung sih. Kalau burung tuh bener-bener sampai underground gitu. Iya, nah itu mungkin kalau menurut gue ya, kenapa kontes reptil nggak banyak? Karena ini mungkin kontes reptil itu banyak orang yang mau, tapi kurang ada wadahnya. Wadah untuk kontes reptil ini terregulasi dengan baik. Karena kebanyakan tuh banyak, lu tau sendiri kan, kontes reptil banyak kasus ya Pak. Apa aja? Wah, kalau saya sebutkan juga ribet karena saya juga lupa justru. Kasus itu mungkin banyak yang tidak terregulasi dengan baik gitu. Zaman dulu banget pas gua masih muda.
sekarang masih muda. Masih dulu lebih kecil lagi SMP. SMP dulu. Dulu SMP kan. Yang dulu yang mungkin ya orang ya asal bikin aja gitu. Zaman dulu banget pas gue masih kecil. Tapi kalau sekarang ya mungkin udah lebih baik lagi gitu. Tapi kenapa sedikit ya karena yang main Reptil sedikit. Oh, jadi kayak misalnya kalau misalnya kita tanya ini nih Abang Ojol di depan. Iya, nggak tahu dia dong. pasti piara burung, nggak piara reptil. Iya. Jadi mungkin kalau si burung tuh ke semua kalangan. Iya, kalau reptil ini kan sebenarnya tidak ke semua kalangan, hanya ke kalangan tertentu saja kan. Kalangan ya kalau dulu sih kita disebutnya orang aneh ya, piara ular. Iya, orang aneh, Padahal bisa piara kucing, bisa piara burung. Anjing, ya. iya. Piara kok ular gitu. Piara kok kadal, piara kok biawak mah saya potong, ular mah saya potong. Selalu kayak gitu tuh. Iya. Wah, siluman itu jadi siluman. Mungkin, kalau gue bisa simpulin sih komunitasnya belum terlalu sebanyak burung. Yap, betul. Tapi ya mungkin 1, 2, 10 tahun lagi juga iya. sih Pasti akan menjadi normal. Makanya kalau menurut gue pribadi ya kita privilege lah orang-orang yang mulai pelihara duluan ini. Kenapa? Karena ya pada saat nanti ke depannya pasti semakin banyak pemain, semakin banyak saingan, semakin banyak apa segala macam. Tapi kalau buat yang udah nyebur duluan, yang udah memahami duluan, ya tidak akan kompetitif, tidak akan terjadi kompetisi dan lain-lain sih. Oke. Tapi kan gini, walaupun misalnya banyak saingan dan lain-lain, pemainnya artinya semakin banyak dong. Bagus akan dong. Semakin menguntungkan juga buat kita. Jadi sebenarnya dibilang salah enggak, dibilang nggak salah juga enggak. Itu tergantung perspektifnya aja gimana sih. Jadi ya semoga kontes reptil bisa sebanyak kontes burung lah ya. Amin. Pasti itu kita mendoakan karena kan pasti kita juga kan lumayan lah ya. Kita ya setahun sekali 2 kali aja lah. Kita masih belajar orang baru 2 kali. Iya, ya. tapi ya maksudnya dari 2 kali itu juga udah oke lah ya. Iya, udah oke. Masih banyak minusnya. Masih banyak minusnya. Bener-bener. Karena ya pastilah kalau kita namanya memulai kan tidak mungkin selalu perfect kan. Oke. Kita tidak mungkin selalu perfect. Pasti selalu akan ada minusnya. Gue back sound-nya kan lu mau motivasi kan gue ada back sound-nya. Tapi ini kan layarnya bukan hitam putih gitu kan. Ya namanya kita terkadang ketika kita memulai memang tidak selalu sempurna gitu. Gue malah jadi makin gak fokus dah. Kepala gue kemana-mana. Oke, jadi kayaknya segitu saja kali ya podcast di The Faro Show episode pertama. Kalau gitu loh sih. Tapi inilah menarik ya kan. Kita bisa ngobrol dengan apa adanya. Yes, bukan ada apanya. Betul. Tapi serius ya, ini gue pengen memuji lu dulu nih sebagai host nih. Ini gue bukan peres karena gue beberapa kali ya kan. Lu ini lu PRS nih. Iya, maksudnya gue ya? salut sekali dengan beberapa kru, dengan lu pribadi secara personal, dengan lu membawakan acara. Jadi lu bisa ngasih space untuk bintang tamu ngobrol, despite lu memang pendiam juga sih. Tapi lu bisa ngasih space untuk bintang tamu ngobrol dan tektokannya surprisingly bagus. Jadi makanya kalau podcast yang salah satu yang terbest memang ini juga sih karena asik aja ngobrol. Walaupun episode pertama ya. Walaupun episode pertama jujur ya, ini kalau gue merasanya kalau penonton kan kita nggak tahu, mungkin nanti bisa dari perspektif penonton. Kalian bisa komen aja lah. Kalian mau lihat siapa juga di next bintang tamunya, kalian bisa komen. Terima kasih. Sekali lagi mohon maaf mungkin kalau untuk dari omongan saya ada mistake ya kan, ada kesalahan karena sungguhnya kita ngobrol apa adanya saja gitu, apa adanya saja tanpa filter. Bantu dong itu apa closingannya apa nih kan episode ini pertama. Ini mendadak sekali Bapak. Pikirin dong closingannya gimana nih? Closingannya nih ada fauna, ada Laszlo. Gini, coba ayo 1, 2, 3. Ada fauna di mari, ada fauna jangan lari. Cia. Udah, gitu aja. Oke, thank you. Bye. Dadakan. Anda nggak ada briefing. Temukan berbagai macam informasi menarik mengenai dunia hewan hanya di Fauna Apps. Download sekarang.